Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada, kami boleh bangun, bernafas, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau pakai anugerah-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan membacakan Markus 5 ayat 40 sampai 42. Tertulis demikian. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya dan istri mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, yang keempat belum lahir saat itu, kami seringkali ke gereja dengan mengendarai motor berlima. Istri saya memeluk 2 anak di pangkuannya dan yang satu lagi di depan saya. Waktu itu kami punya kerinduan untuk memiliki kendaraan roda 4 supaya kalau kemana-mana tidak harus naik motor, karena sebenarnya itu tidak baik, tidak aman, melelahkan dan tidak sesuai dengan aturan. Kami kemudian memutuskan untuk berdoa, minta kendaraan kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya kami terkadang mempertanyakan bagaimana caranya, sebab kami tidak mampu secara keuangan. Tapi saya dan istri hanya berdoa saja. Meminta kepada Tuhan itu gratis, saudara. Dan kita tidak perlu takut meminta apa saja. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Jangan kita merasa bahwa hal-hal tertentu tidak rohani, dan karena itu kita tidak mendoakannya. Kita boleh mendoakan sesuatu yang kita butuhkan. Dan kalau doa kita tidak dijawab dengan ya, berarti memang doa kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan, atau belum waktunya. Sekian lama kami berdoa, secara mengejutkan Tuhan menjawab doa kami dengan memberikan kendaraan baru yang lunas dibayar. Terkadang saudara kita menertawakan kemampuan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam setiap doa kita. Kita baca dalam Markus 5 ayat 40-42 ini. Ada orang-orang yang menertawakan Tuhan Yesus karena perkataannya bahwa anak itu tidak mati melainkan tidur. Hal ini terjadi karena mereka tidak percaya. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat, tapi untuk membangkitkan orang mati, rasanya tidak mungkin itu terjadi. Memang saudara, dalam hidup ini kita menghadapi yang namanya realita, dan terkadang kita harus bersikap realistis. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa dalam segala keadaan tidak ada yang mustahil. Bila Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sarah, istri Abraham, pernah menertawakan janji Tuhan yang berkata bahwa ia akan punya keturunan. Ia tertawa karena tidak percaya, sebab dirinya sudah sangat tua. Tapi apa yang Tuhan janjikan terbukti. Tuhan sungguh-sungguh mengaruniakan anak kandung kepada Sarah. Kita perhatikan di sini, saudara. Ketika Tuhan berada di hadapan anak yang sudah mati itu, ia memegang tangan anak tersebut dan berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu,
bangunlah." Dan saat itu juga mujizat terjadi. Anak itu bangkit, ia hidup lagi dan berjalan. Semua orang yang ada di situ menjadi heran dan takjub akan apa yang mereka lihat. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu melatih iman kita untuk percaya sepenuhnya bahwa masih ada harapan, ada mujizat, ada solusi, ada pertolongan di dalam Tuhan. Jangan terbiasa untuk menertawakan kekuasaan Tuhan. Jangan menertawakan janji-janji firman Tuhan. Dari doa-doa yang kita naikkan, dapat ketahuan apakah kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, maka kita akan berdoa dengan iman dan pengandalan yang sungguh akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang saudara alami pada saat ini? Apakah masalah demi masalah membuat saudara kehilangan harapan? Apakah persoalan membuat saudara putus asa? Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, sedang dalam kesukaran yang begitu berat, dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, dan berbagai hal lainnya. Mari ingat dan sadari bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Realita mungkin berkata tidak mungkin, tapi ingat, di atas setiap realita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu saudara, mari percaya, milikilah iman dan selalu andalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Ia kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menguatkan untuk kami beriman, percaya teguh kepadamu. Engkau dapat melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu Engkau dapat kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Agar semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa agar Tuhan melawat dan menolong kami sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat, berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa teguh beriman, percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.